isim domir namanya ya, kata ganti. Sudah banyak lah yang sudah menghafal ini ya. Ini pasti harus dihafal, tidak ada yang tidak menghafal, wajib dihafal. Cara menghafalnya tiga-tiga ke kanan seperti ini ya. Nah ini juga isim ma'rifah. Nah salah satu isim ma'rifah yang tidak ada alnya, kalau di dalam buku isim ma'rifah non al katanya. Isim ma'rifah non al. Isim ma'rifah yang tidak kelihatan alnya. Nah adalah isim domir. Domir itu kata ganti. Nah, isim domir. Nah, di sini sudah ini banget. Huwa, huma, hum. Nah, ini untuk tunggal. Dia laki-laki 1 orang. Ini dia laki-laki 2 orang. Ini jamak. Lil goib ini artinya tidak ada di depan. Goib. Nah, goib. Lil goib. Untuk goib. Kan kita ketika menyebutkan dia, itu bisa orangnya itu tidak ada di hadapan kita kan, ketika berbicara dengan orang lain dia. Nah ini untuk perempuan, hiya, huma, hunna. Nah ini dia 1 orang perempuan, ini dia 2 orang perempuan. Nah ini juga isim ma'rifah ya, semuanya ini isim ma'rifah. Jadi nanti kalau mau memasukkan ke dalam rumus juga ini masukkan aja. Isim misalnya rumus manarof kah, nama jer kah, ya kalau ketemu ini berarti dia masukkan saja ke dalam rumus. Hunna, ya, lil ghaibah, artinya ghaibnya untuk perempuan ya, ghaibah. Nah kemudian anta, nah ini untuk, nah kalau di lil mukhatab, mukhitab artinya orangnya itu di hadapan kita ya. Anta, itu kan di hadapan kita, kalau diam bisa jadi tidak di hadapan kita, tidak berhadapan langsung ya, tidak khitab, tidak diseru secara langsung. Anta, antuma, antum. Nah ini untuk 1 orang, ini untuk 2 orang, ini untuk jamak. Anta, antuma, antum, ya. Anti, antuma, antunna. Untuk Anda, kamu, ya, perempuan yang tunggal, yang 2 orang, ya, kita yang 2 orang, dan ini jamak. Ana artinya saya, nahnu artinya kami. Lil mutakallim, untuk apa ya? Untuk diri sendiri ya. Untuk penyebutan mutakallim. Ya. Nah, ini harus dihafal. Ini di buku halaman berapa, Ustazah? Nggak ada di buku, Bu. Di buku yang lama ada. Ya. Di buku yang baru nggak ada. Di buku yang lama, tapi bentuknya itu sedikit ya, kecil. Tentang isim ma'rifah non-al. Ya, dulu pernah lah di grup tuh saya fotokan rasanya untuk Ummu Hasan dulu. Isim ma'rifah non-al. Maksudnya apa? Isim ma'rifah kan biasanya kita ada alnya, ada alif lamnya di depannya. Nah ini termasuk isim ma'rifah. Walaupun tanda fisiknya tidak kelihatan alnya. Ini termasuk isim ma'rifah. Yang lain ya isim ma'rifah non-al. Jadi kalau di situ sih banyak ya. Nah ini kelihatan lah? Kelihatan? Ya. Nah ini tadi kata tunjuk. Hadza, hadzani, haulai. Ya. Ini juga isim ma'rifah. Ya. Isim ma'rifah.
Nah, karena nanti kita kan menggunakan rumusnya itu manarof, namajer, selalu ada ma'rifah. Jadi kita harus mengenal yang ma'rifah itu yang mana aja. Nah, ini juga masuk isim ma'rifah. Hadza, hadzani, haula'i. Nah, untuk perempuan, hadhihi, hatani, haula'i. Ini tadi ya. Zalika untuk penunjukan jauh. Zalika, zanika. Nah, ini adalah semuanya isim ma'rifah non-al, artinya tidak ada kelihatan alnya. Semisal. Nah, satu lagi isim mausul ya, kata sambung. Itu juga ini termasuk isim ma'rifah non-al. Dan isim mausul. Isim mausul. Nah, isim mausul. Alladzi. Nah, untuk laki-laki, untuk mudzakkar ya sebenarnya ya, untuk mudzakkar. Kan buku itu kan tidak bisa kita sebut laki-laki ya, mudzakkar. Nah, karena kita tidak mengenal ya kalau dalam bahasa Indonesia laki-laki dan perempuan. Kalau dalam bahasa Arab kan memang benda-benda itu juga berjenis kelamin ya. Ini ya. Ada mudzakkar, muannas itu juga termasuk benda. Ya, penyebutannya pada benda itu masuk. Bukan hanya pada manusia. Nah, alladzi, nah, artinya isim mausul ini artinya yang, menjadi kata penghubung biasanya. Alladzi, alladzani, alladzina, misalnya alladzina yu'minu. Nah, kan dia menyambung dari sebenarnya ada kalimat sebelumnya. Ya. Nah, allatani, allati, allatani, allati. Nah, untuk perempuan. Nah, ini isim ma'rifah non-al. Kita cepat aja nah bahas PR. Sesuai yang mengumpul PR 5. Sesuai di TG ya, di Telegram. Dari nomor 1 aja. Satu baris. Nah, jadi pas 5 orang. Nomor 1, Bu Yuli. Ya, nih. 1 sampai 6. ya. Innadaro salafiyata darun masruratun fi muqaddamis saqafati. Perlu disebutkan rumusnya. Jelas aja lah yang lainnya. Innadaro as-salafiyata darun masruratun fi muqaddami as-saqafati. Ya, benar. Di bawahnya Bu Yuli siapa yang ngumpul PR? Ayumna. Ya, Ayumna. Muadibah lah. Ya. Nomor 7 sampai 12. Al-Islamiyatil mustamidati min Qur'anin karimin wa haditsin sahihin. Ya, jelas lah. Mustamidatin. Saya tadi mencari mustamidatin. Ternyata dari wazan istamadda, yastamiddu, istimdadan, mustamiddah, ya mustamidatin, jadi mustamiddah.
Itu yang saya kemarin ditanya wazannya. Soalnya belum otomatis ya ketika ditanya itu, kalau saya misalnya wazan apa dari wazan apa, itu belum otomatis cepat untuk mengenalinya. Tapi tahu aja ini wazan istaf'ala misalnya. Tapi harus lambat gitu. Ya, setelah Bu Yumna, nomor 3-nya siapa yang kumpul? Nurul. Kapan ulangi, bisa diulangi? Yang nomor 7 sampai 12 kah? Nggih. Ulangi Yum. Satu kata. Al-Islamiyati, Ya. Al-Islamiyatil mustamidati min Qur'anin karimin wa hadisin sahihin. Nah, sahih. Ya. Nggih. Jelas. Ya, Nurul 13 sampai 17. Siap. Innal muslima al-yauma fi siddatil hajatil ijtima'i. Ya. Yang lain dengar aja lah, aja lah ini ya. Nggih. Ya. Lagi, Apa deh? Ulang sekali lagi karena lu banyak yang salah jadi membenarkan. Maaf, ulangi sekali lagi. Satu huruf aja gin biar aja ibu-ibu bentar lah, ibu-ibu. Ini membacanya satu huruf nih karena kita ingin memperjelas barisnya aja ya. Tapi kalau kita kayak ngaji ya jangan dibaca-baca innal muslimi al yaumi, misalnya innal muslima al yauma, jangan itu ya. Ini karena kita ingin memperjelas baris ujungnya ya. Ayo ulangi Rul. Innal muslima al-yauma fi siddatil hajatil ijtima'i. Ya, Innal sorry. Ayo, muslim. yang ini aja lah, jelas lah. Ya, nomor berapa lagi? Jelas. Rahma, nomor 4. Nomor 4 biar. Ya, nomor 4 saat ngumpul PR. Nomor 18 sampai 22. Oke, saja. Ala kalimatin wahidatin wa anal kalimata thayyibata ijtima'atan. Ijtima'atun. Atun. Ya, ijtima'atun. Jelas lah yang lain? Ulang kah? Ulang kah? Ya, jelas saja kayaknya. Sekali lagi. Oh iya. Baris Ustazah, ala ta'limin rasyikhinnya belum dibaca. Satu lagi yang di bawah, Umu Davis. 3 huruf lagi, 3 kata. Ala ta'limin rosikhin. Nah ya, jelas lah yang lain. Kalau saya mencari kan sebenarnya ini, rosihin itu, rosihin. Sinnya itu sebenarnya bukan syak ya, tapi sin biasa ya. Berarti itu salah. Pembelajaran yang melekat ya, pengajaran yang melekat atau meresap, rosihin itu. Rosihin. Sinnya biasa bukan rosi. Rosihin. Iya, saja nyari di kamus saja. Ya, kenapa? Diganti kah? Rosikin. Terserah aja, Pang. Kalau saya nggak ketemu artinya rosi, yang sinnya pakai sin besar, ini sin besar ya. Iya saja. Tadi nyari juga mau memastikan ini yang sifat atau non sifat gitu. Sekalinya nyari di kamus nggak dapat. Iya, sinnya jangan sin tebal ya. Iya. Rosihin. Jadi pembelajaran yang melekat. Bisa ulangi nomor 18 sampai nomor 22. Tadi tuh keluar Zoom-nya. Ayo, ulang-ulang. Rahma, ulang. Oke, saja. Ala kalimatin wahidatin wa anal kalimata thayyibata ijtima'atun. Nah, jelas lah. Ala ta'limin rosihin. Rosihin.
sin biasa ya kalau yang saya ketemu. Ya udah. Ustazah Afwan ulang yang 1 sampai 6 bisa kah? Tadi itu rasanya juga ketertinggalan. Memastikan lagi. Ya, saya ajalah inna Oke. daro as-salafiyata. Itu fathah-fathah ya. Darun masrurotun fi muqaddami as-saqafati. Nah, Kak, tanya Kak, ya. yang nomor 18-19 itu kan nakiroh ya. Itu masuk rumus nakiroh non sifat kan? Yang wahidatin kan? Bukan yang sebentar, Nomor 19-nya. 18 ya. 18 ala kalimatin ala kalimatin wahidatin. Ulun menjawabnya ala kalimati wahidatin karena menganggap itu non sifat. Yang mana yang non sifat? Yang wahidatin berarti. Kalimatinnya. Kan yang kita lihat itu ya kalau nakiroh bertemu nakiroh, yang dipandang itu isim kedua. Isim pertama sama, mau nanajer atau nanasisa. Isim pertamanya itu selalu nakirohnya tidak dipandang. Yang harus kita pandang, yang harus kita cari, yang kita teliti itu isim yang keduanya. Kalau yang dari contoh itu yang di kiri isim sifat dua-duanya pinanya ulun melihat yang ada di tabel itu. Nah, Kalau Terus dari saja, yang sifat itu 19 dari mananya ya? ada alif nomor Alif 2. di huruf kedua. Oh, Tapi yang 18-nya kada dilihat Kak? Ya, Karena Kak. kalau yang di contoh yang di tabel itu kenapa jadi dua-duanya lah dilihat? yang mana? dikira ulun waw wahidati itu wawnya terpisah kayak waw atau. Dikira mau atop. Iya, jadi ulun bingung juga loh awalnya. Oh, ini berarti alifnya pertama. Kan yang pertama itu hamzah bukan alif, makanya jadi ulun aja, Rai. Nah, Ada yang di yang tabel mana? Yang ini Halaman ya? 13, Kak. Halaman 13, Kak Ulia, di tabel itu yang Ustazun Ini Karimun kayak itu, maksud Ya. Ulia. Salimun, alimun. Oh. Kan, Yang mana? Oh, ini dua ini dua kata. Ya. ini lain. Ini lain contoh kalimat. Oh, Ini contoh satu-satu ini harusnya ada adanya. Anggaplah ini ada apa? Garisnya. Ada koma, contoh kata sifat Ya, itu. atau ada komanya boleh ya, atau ada contoh pertama salimun, yang kedua alimun, bukan salimun alimun lain. Kalau yang ini ya benar, ini gabungan Ustadun Karimun. Kalau yang ini satu-satu koma, ini harusnya ada koma-komanya lah di sinilah. Nah ini aja, yang di sini aja ada komanya nomor 5. Ya, bujur. Ya, sudah jelas lah. Oh iya, juga sebelum lupa cara penulisan, yang karena saya kebetulan dapat pemahaman. Cara penulisan huruf waw, huruf apalagi fa misalnya. Kan kita pernah lo melihat di buku-buku itulah huruf waw itu misalnya wal kitabu, misalnya wal kitabu, wa-nya itu menempel dengan alif dengan lam, iyalah tanpa spasi. Nah, ternyata setiap huruf-huruf yang seperti itu, ya huruf-huruf tambahan seperti itu, kalau dia cuma satu huruf, maka dia menempel dengan kata berikutnya, cara menulisnya. Jadi jangan heran kalau, kenapa lah kada pakai spasi, mungkin kada ingat menspasi, padahal memang kayak itu. Ya. Jadi wow, ta, ba, misalnya kayak bismillahi, nah ba-nya itu menempel. Atau ta-nya, ta'allah, misalnya yang ta huruf sempah ya, tapi itu menempel. Jadi kalau dia satu huruf itu, maka jangan heran kalau di kitab kita akan menemukan dia menempel dengan kata sesudahnya. Aja itu Apa aja. tadi Kak? Wow tadi apa? Wal? Maksudnya setelah wow ada huruf lam kah? Ada huruf alif kah? Apa?
wow tadi? Tunggu. Pakai share screen, Kak. Pakai Ya, share screen. yaitu hanya mencarikan share screen-nya supaya dicontoh. Latihan. Inilah. Mana tadi lo yang tadi? Dicokai status Facebook pen lah, Kak. Wow. Nah, ini misalnya ya. Wa-nya ini, ini wa ini kan kalau kita, belum tuh share screen lah. Semangat benar sudah. Belum tuh share screen. Nah, misalnya ini. Nah, wa isyan ini kan kita kira, ini kan waw yang berarti dan ya. Atau nih wa taubah. Ini kan wa yang berarti dan sebenarnya. Nah, kenapa dia lengket tanpa ada spasi? Karena memang kalau satu huruf sini, seperti ini ya, memang cara penulisannya tuh digabung. Nah, ini nih juga. Wasoimat, ya, wasoimata. Soimin, wasoimat. Soimati. Ya, jadi wawunya ini di apa? Cara penulisannya aja. Ya, sebelum lupa. Itulah, jelaslah itulah. Satu kata, Kak, maksudnya itu, Kak. Kenapa? Satu kata masih bukan waw atop, Kak? Waw atof. Waw atof, tapi cara menulis waw atof itu adalah menempel dengan kata sesudahnya. Itu waw atof. Paham. Nah, jadi sambil lihat nanti di kitab-kitab, bila waw atof, itu pasti akan cara penulisannya menempel dengan kata sesudahnya. Jangan diberi spasi. Kalau kita nulis lah, kalau di kitab nanti kita melihat orang-orang nulisnya tanpa spasi. Nah, beda dengan fi. Nah, misalnya ini fi. Dia pakai spasi kan di sini orang nulis. Kenapa? Karena ini dua kata, dua huruf. Nah, kalau ini waw atof. Tapi cara menulis waw atof aja. Kenapa kita heran? Kenapa lah? Waw atof ini kan padahal satu. Al-khosyiat ini kan satu. Ya. Kenapa nih tanpa spasi? Nah, memang cara penulisan itu seperti itu. Kalau dia satu huruf, maka dia menempel. Gitu aja. Sama dengan Kak, arti waw yang kada waw atop yang kayak wahidatin tadi. Kalau wahidatin itu memang satu kata. Iya, memang satu kata. Jadi penulisannya sama kayak itu maksudnya. Ya, misalnya gitu ya. Itu kan kalau waw atop tadi kan karena kita kira itu dua buah kata. Jadi kan harusnya ada spasi di tengahnya. Nah, ternyata kalau dia waw yang artinya dan, kalau dengan kata sesudahnya itu cara penulisannya biasanya menempel. Aja itu dulu lah.